Halo semua, selamat malam. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai restorasi citra. Saya Sylvia Wulandari dengan NIM 422325016 dan teman saya yang bernama Sandri Yuliana Syalagan dengan NIM 422355002. Sebelum ke praktikum, saya akan menjelaskan sedikit materi pengantar terkait restorasi citra. Restorasi citra merupakan proses untuk membuat citra yang kualitasnya turun akibat adanya tambahan noise agar menjadi mirip dengan keadaan aslinya. Degradasi yang muncul dapat berupa noise atau efek optik atau distorsi saat melakukan akuisisi citra, seperti tidak fokusnya kamera yang menghasilkan citra blur. Selanjutnya adalah restorasi citra. Noise dalam Eh, restorasi citra digital merujuk pada gangguan acak yang muncul dalam bentuk piksel yang mengganggu kualitas citra. Noise dapat disebabkan Oleh berbagai faktor seperti kesalahan saat pengambilan gambar, kondisi pencahayaan yang buruk, atau interferensi selama transmisi citra. Noise sendiri terbagi atas beberapa bentuk. Yang pertama adalah salt and pepper noise. Noise garam dan merica atau salt and pepper noise dinamakan dengan noise impulse positif dan negatif, noise tembakan atau noise biner. Draw ini biasanya disebabkan oleh gangguan yang tiba-tiba dan tajam pada proses perolehan isyarat citra. Bentuk dari salt and pepper noise ini biasanya berbentuk bintik-bintik hitam atau putih di dalam citra dan sering muncul pada citra yang diperoleh melalui kamera. Selanjutnya ada Gaussian noise, sejenis gangguan yang mengikuti distribusi normal dan sering muncul dalam citra digital yang memiliki rata-rata nol dan deviasi standar tertentu. Dalam konteks pengolahan citra, Gaussian noise dapat mengakibatkan munculnya titik-titik acak pada citra yang dapat mengaburkan detail penting. Noise Gaussian ini dapat dikurangi dengan filter spacing seperti median filter, Gaussian smoothing, dan mean filtering. Selanjutnya ada speckle noise, sejenis gangguan yang muncul dalam citra digital yang dapat dimodelkan dengan nilai acak yang dikalikan dengan nilai piksel pada citra. Noise ini terlihat seperti bintik-bintik acak yang dapat menutupi detail penting pada citra dan mengganggu interpretasi visual dan analisis data. Dan yang terakhir ada periodic noise, sejenis gangguan yang muncul dalam sinyal atau citra yang menghasilkan sinyal dengan frekuensi tertentu seperti interferensi dari perangkat elektronik, getaran mekanis, atau fluktuasi dalam sistem akuisisi data. Dalam menghilangkan noise ini bisa kita menggunakan filtering pada domain frekuensi seperti band reject filtering atau notch filtering. Frekuensi domain filtering sendiri itu merupakan metode yang dapat kita gunakan untuk mengurangi periode noise dengan menggunakan filtrasi domain frekuensi. Filtrasi ini melibatkan penggunaan notch reject filter yang dapat menutupi daerah-daerah frekuensi spesifik tempat noise muncul. Notch reject filter sendiri bisa kita gunakan untuk menutupi daerah-daerah frekuensi yang mengandung noise yang bisa berupa segitiga, persegi panjang atau bulat. Radius notch harus cukup luas untuk menutupi semua spike dalam domain frekuensi. Selanjutnya, kami akan memberikan contoh bagaimana restorasi periodic noise pada citra digital yang akan dijelaskan oleh teman saya, Sandri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait kode program untuk melakukan restorasi citra pada gambar Bung Tomo. Tahapan pertama adalah pembacaan gambar dan transformasi Fourier. Gambar Bung Tomo diubah ke grayscale untuk menyederhanakan pengolahan. Transformasi Fourier atau DFT digunakan untuk memindahkan citra dari domain spasial ke domain frekuensi untuk menghasilkan magnitude spektrum. Kemudian, dilakukan low pass filter atau LPF. Filter LPF digunakan untuk menyisakan frekuensi rendah di sekitar pusat spektrum. Frekuensi rendah berisi informasi penting dari citra, seperti bentuk dan struktur utama. Kemudian, dilakukan max. Max berbentuk lingkaran diterapkan untuk membatasi frekuensi tinggi. Pada tahapan selanjutnya adalah high pass filter atau FPF. Filter FPF digunakan untuk menyisakan frekuensi tinggi yang biasanya merepresentasikan tepi dan detail halus. Kemudian, max dibuat dengan menghilangkan lingkaran di pusat spektrum dengan menyisakan frekuensi di luar lingkaran. Pada tahapan selanjutnya dilakukan restorasi noise periodic. Noise periodic teridentifikasi di magnitude spektrum sebagai titik-titik terang di luar pusat spektrum. Max manual dibuat untuk menghilangkan noise tersebut, menggunakan lingkaran kecil pada
lokasi titik terang yang diidentifikasi. Kemudian setelah max diterapkan, hasilnya dikembalikan ke domain spasial dengan inverse Fourier transform. Untuk penjelasan kodenya, untuk mengunggah file gambar dan mengubahnya ke grayscale, kita dapat menggunakan perintah cv2 imread image space cv2 imread grayscale. Kemudian, untuk memindahkan gambar ke domain frekuensi untuk melihat distribusi frekuensi, kita dapat melakukannya dengan perintah cv2 dft dan np-eft shift. Kemudian, untuk low pass filter, yaitu menyaring frekuensi tinggi untuk mendapatkan komponen utama pada gambar atau buram dengan perintah cv2 circle untuk membuat max LPF. Kemudian high pass filter atau FPF, yaitu menyaring frekuensi rendah untuk menonjolkan detail tepi dengan perintah cv2 circle untuk membuat max FPF. Selanjutnya adalah restorasi noise periodik. Noise terlihat sebagai titik terang di spektrum magnitude. Max manual dibuat untuk menghapus titik tersebut dengan perintah cv2 circle pada max untuk lokasi noise. Dan yang terakhir, kita tampilkan hasilnya dengan bantuan dari Matplotlib. Kemudian kita simpan hasilnya dengan perintah cv2 imread. Berikut adalah hasil dari restorasinya. Setelah noise periodik dihilangkan menggunakan max manual, citra menjadi lebih bersih dengan pola grid yang berkurang secara signifikan. Berikut adalah tampilan untuk gambar asli, magnitude spectrum, hasil LPF, hasil HPF, dan hasil restorasi atau DFT. Dapat disimpulkan, transformasi Fourier efektif untuk menganalisis noise periodik pada domain frekuensi. Max manual berhasil mengurangi noise dengan memblokir frekuensi spesifik yang menyebabkan noise. Proses restorasi ini dapat diperbaiki dengan lebih presisi dalam menentukan lokasi max atau menggunakan teknik filter adaptif. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada teman saya, Sylvia. Sekian merupakan sedikit penjelasan kami bagaimana cara restorasi periodic noise pada citra digital berbasis Python menggunakan Google Colabs. Semoga ilmu-ilmu yang kami berikan dapat menjadi ilmu yang berguna bagi orang lain juga. Terima kasih semuanya. Selamat malam.